order block. Order block adalah CISD atau Change in the State of Delivery, di mana terjadi perubahan delivery yang sangat cepat. Jadi dari bahasa delivery menuju saat delivery dan sebaliknya. Ya, dan OB itu punya perintah sendiri. Jadi dia bedanya sama FVG adalah, kalau FVG itu adalah tempat di mana smart money itu entry posisi mereka karena market dalam kondisi fair value. Tapi kalau misalnya order block, itu dia kayak punya perintah sendiri untuk langsung populate order secara cepat. Itulah kenapa kalau kamu perhatiin, ketika harga kena OB itu rejectnya lebih cepat daripada FVG. Jadi kayak FVG itu kamu masih dikasih ruang atau waktu untuk kamu entry atau akumulasi long short kamu. Tapi kalau OB itu dia langsung kayak cepet, langsung ubah state delivery-nya. Nah, terus algo itu nggak cari order block karena fungsi utamanya adalah mencari FVG atau inefisiensi. Nah, tapi biasanya ya kalau market itu turunnya atau retrace-nya dalam sekali, maka OB itulah yang akan menjadi good spot. Kenapa? Karena ketika turunnya dalam, itu kan berarti kan market sedang dalam heavy selesai delivery. Maka untuk bisa merubah delivery yang begitu berat, order block lebih kuat daripada fair value gap. Ya, tapi tetap pada dasarnya adalah kamu fokusnya ke inefisiensi, bukan order block. Lalu cara makin order block adalah setiap up down close candle sebelum displacement. Nanti kita lihat di gambar. Tapi tidak semua up atau down close candle itu merupakan order block. Jadi kamu tetap harus butuh bias. Kalau bias kamu ke atas, ya udah kamu ngapain tandai OB sell dan sebaliknya. OB itu ada macam, yaitu OB itu sendiri, breaker block, mitigation block, sama propulsion block. Ya, cuma biasanya yang sering kepake itu OB, breaker, propulsion. Mitigation itu agak-agak jarang, tapi tetap akan kita gunakan. Imbalance itu nggak menjamin OB itu kuat. Nah, ini akan menjadi perdebatan juga. Cuman, saya tegaskan bahwa OB itu tidak ada pengaruh signifikan sama imbalance sama enggak. Artinya apa? Ya kalau OB itu nggak ada imbalance, bisa aja dipakai, ada caranya. Kenapa orang-orang tuh menganggap kalau imbalance itu harus ada dalam syarat order block yang kuat? Sebenarnya logikanya adalah kalau OB melawan OB yang ada imbalance, pasti lebih kuat OB yang ada imbalance. Karena 2 PD array melawan 1 PD array, pasti yang menang adalah OB dengan imbalance. Oke. Tapi tetap ya, itu nggak menjadi syarat utamanya. Jika ada consecutive candle, maka dia mark semua. Maksudnya apa? Kalau misalnya candlenya hitam, atau misalnya hijau. Kalau misalnya dia kayak ada hitam, hijau, nah itu kan ada jalip hijau tuh. Berarti gagal tuh konsekutifnya. Berarti kamu ambilnya hitam terakhir. Jangan ambil 2 item yang di awal. Nah, sensitive point-nya itu adalah dari wick. Kalau misalnya dia order block buy, berarti wick atas ke open-nya. Kalau OB sell, berarti open ke wick bawahnya. Seperti itu. Ya. Order block itu bukan area entry ya. Kecuali nanti kita menggunakan entry model turtle soup dengan SMT, itu baru pakai order block. Terus di mana kita entry-nya? Di fair value gap atau inefisiensi. Nah, ini adalah contoh ya, kamu bisa lihat ya. Nah, yang ini ya, saya akan berikan contoh OB dulu. Ya, ini kita nggak bahas bias ya, oke? Jadi anggap aja ya, kalau saya contohin OB buy, berarti anggap aja bias itu lagi buy. Ini adalah OB buy, ya. Di sini order block buy. Jadi kamu perhatikan ya candle hitamnya nih. Nah, satu candle hitam ini adalah order block buy. Nah, ini adalah OB sell. Ya. Lalu ini adalah OB buy. Ini adalah OB buy yang semua tengah ini. Jadi kamu perhatikan, nah, ini satu candle hitam itu OB buy. Nah, yang ini ya. Ini kan hitam. Tapi kamu nggak bisa marking semua. Kenapa? Karena yang ini dia nggak close body. Nah, jadi yang validnya adalah si 2 ini. Atau kalau saya markingnya adalah yang ini. Nah, itu adalah order block buy-nya. Oke. Nah, yang ini bukan order block.
Ya, karena dia masih dalam range ini. Kamu bisa lihat ya, dari sini, dari yang ini, kamu tarik ke kanan kan, dia masih range di sini. Nah, ketika ini berarti close body, maka OB inilah yang menjadi valid. Makanya saya nggak mark yang ini nih. Saya markingnya yang ini. Oke, lalu ini adalah order block. Ya, order block. Ini order block, ini order block. Oke, itu semua adalah order block. Nah, sekarang proposition block. Proposition block itu adalah order block yang sentuh ke OB sebelumnya. Oke, jadi contohnya apa? Yang ini adalah OB cell. Ya, yang hijau itu. Sorry, biru ya. Lalu ini ada OB cell. OB yang ini itu masuk atau thread ke OB yang ini. Maka itu menjadi proposition block. Oke, nah ini contohnya order block ya. Dua candle ini yang hitam. Ya, jadi dua candle itu adalah order block. Pertanyaannya, boleh nggak aku marking yang ini? Ya, jawabannya tidak. Karena apa? Karena yang di kiri itu bodinya lebih tinggi atau lebih tebal. Jadi kamu harus pilih OB yang bodinya lebih tebal. Seperti itu. Nah, berarti kan ini kan order block. Berarti ini proposition block dong, betul? Ini proposition block. Oke, ini order block. Maka ini apa? Proposition block. Makanya saya tandai ya. Tapi kamu marking proposition blocknya itu hanya level ini. Kenapa? Lagi-lagi karena ini 3 candle hitam ini dia nggak close body yang tuh, yang kanannya, yang si candle ini dia nggak close body di atas. Oke. Nah, ini adalah order block ya. Ini saya salah tulis nih. Ini adalah order block ya. Kecuali kalau dia ini, ini proposition block. Karena apa? Karena dua candle ini order block. Soalnya kan dia udah divalidasi oleh candle biru yang close body ini. Nah, jadi itu adalah proposition block, ini order block. Seperti itu. Jadi ingat aja pokoknya proposition block itu adalah OB yang masuk ke OB sebelumnya. Sedangkan untuk OB itu sendiri ya seperti itu. Di kasus ini ada yang punya imbalance, ada yang tidak. Contohnya ini nggak ada imbalance. Kamu lihat kan, ini juga nggak ada imbalance di bagian ini. Ya, jadi itu bukan syarat yang wajib. Nah, sekarang breaker sama mitigation block. Breaker sama mitigation block itu adalah order block yang gagal. Udah, intinya itu, titik. OB buy, gagal, jadi mitigation atau breaker. Ya, bedanya adalah di strukturnya. Kalau order block, kalau breaker block, dia pasti bentukannya kayak begini nih. Kayak Quasimodo. Ya. Tapi kalau mitigation, dia seperti ini. Nah, jadi yang memberikan adalah hasil sweep. Jadi kalau breaker itu, dia sweep dulu. Nah, ketika ini sweep, ini kan logikanya. Pas ini naik ke atas, ini kan ada candle hitam terakhir dong, ya dong. Namanya turun, ini pasti ada candle hitam di sini. Nah, maka candle hitam ini adalah OB buy. Lalu dia gagal di close body. Ya, gagal itu harus close body. Kalau dia weak itu masih valid. Seperti ini kamu lihat. Dia masih weak, artinya masih valid. Nah, ketika di close body, maka OB buy itu, yang si candle hitam itu, akan berubah menjadi breaker block. Ya, ini juga sama. Harga turun, naik, turun, maka ada OB sell kan? Di sini kan pasti kan. Candle hijau terakhir. Lalu ketika dia di close body, maka ini menjadi breaker block. Nah, kalau mitigation, dia mengalami yang namanya failure swing. Jadi dia nggak berhasil nge-sweep, lalu turun ke bawah. Nah, ketika seperti ini kan naik kecil, pasti ada OB buy kan. Nah, di fail jadi mitigation. Tapi mitigation ini hanya boleh kamu pakai kalau ada yang namanya SMT. Kalau nggak ada, jangan pernah pakai yang seperti ini, mitigationnya. Oke, bisa juga yang seperti ini nih. Nih ya. Jadi misalnya ini ada candle, ada candle, ada candle. Ini misalnya candlenya warna hitam deh. Ya, lalu harga turun seperti ini. Nah, ketika ini di close, ya, maka ini juga bisa menjadi mitigation. Oke, nah contohnya kita coba cari ya. Nah, ini anggap aja ya. Nah, ini kan order block. Dia gagal akan di close body kan, maka itu langsung menjadi breaker.
Contoh lagi nih ya, yang bagian ini kan adalah order block by-nya nih, yang si hitam ini kan, di close body. Nah, maka itu menjadi breaker block. Nih, saya tandai. Nah, itu adalah breaker blocknya. Oke. Nah, ini adalah contoh mitigation. Ini bayangin aja ya, walaupun ini sebenarnya bukan mitigation ya. Ini kan adalah OB buy, cuma dia gagal, maka itu menjadi OB sell. Menjadi mitigation block ya. Jadi untuk mitigation block itu sama breaker block itu dia pasti terletaknya itu di awal mula ya, perubahan harga, nggak mungkin di tengah jalan ya. Kalau mitigation block itu masih bisa di tengah jalan, tapi kalau order block itu kalau breaker block itu nggak bisa, dia pasti di awal mula perubahan tren, karena nanti kita akan pelajari bahwa ini adalah pola untuk reversal, which is perubahan order flow atau tren. Oke. Nah, contoh lagi nih ya, bayangin aja ya, ini kan ada candle hitam, lalu tiba-tiba nanti dibalas seperti ini, maka candle ini boleh kamu tarik itu menjadi mitigation, bukan breaker. Kenapa? Kalau breaker itu yang ini nih, ini breaker. Jadi pokoknya breaker itu harus begini polanya. Kalau kamu nggak bentukan seperti ini, ada swing low seperti ini, maka itu bukan breaker, maka mitigation block. Oke, ini bukan swing low ya, karena dia nggak inside bar kan. Jadi ini hanya seperti ini nih. Seperti itu untuk ilustrasinya. Contoh lagi nih, nah ini mitigation block. Kamu lihat ini kan adalah order block buy, jadi close body itu menjadi mitigation block. Ya kamu jangan tanya kenapa itu mitigation blocknya nggak menahan harga. Kita nggak bicara bias, hanya contoh PD array-nya aja. Oke, contoh lagi, masih ada nggak ya? Nah, ini yang terakhir ya. Nah, kamu bisa lihat ya, contohnya di sini. Nah, itu adalah order block. Nah, OB ini masuk ke OB sebelumnya, maka itu adalah proportion block. Ini juga proportion block. Ini adalah order block yang ini, ya. Dua candle itu. Nah, kalau misalnya kamu lihat kan, ini kan walaupun dia ekornya lebih panjang, yang si doji ini, tapi bodinya lebih tebal ini kan, maka saya ambilnya yang ini, bukan yang ini. Oke. Nah, lalu ini adalah breaker block, ya. Ini adalah OB buy. Nah, itu kan dua item kan, item-item. Kamu boleh pick, bukan yang ini ya. Karena yang itu bodinya lebih kecil. Ya, ini juga merupakan breaker block karena dia turun. Ini adalah OB sell, berubah menjadi breaker block. Lalu ini juga sama breaker block. Ya, OB buy di reverse jadi OB sell atau di inverse. Dan ini adalah order blocknya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau yang seperti itu saya ambilnya yang pertama. Ya, karena bodinya tebal. Kalau yang ini tipis bodinya. Lihat kan, itu kayak doji. Jadi fokusnya adalah ke sini. Itulah kenapa kenapa harga itu nggak sahabat OB yang ini. Makanya saya bilang kan nggak selalu yang up close candle tertinggi atau terendah, nggak selalu begitu. Nggak selalu highest up down close candle, nggak selalu seperti itu. Lalu ini adalah proportion block. Ya, ini salah ya. Ini adalah proportion block. Kenapa? Karena dia masuk ke OB ini. Ini kan order block. Dia masuk, maka ini menjadi proportion block. Seperti itu. Lalu ini adalah order block juga. Oke, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita akan bahas order block. Order block adalah CISD atau Change in the State of Delivery, di mana terjadi perubahan delivery yang sangat cepat. Jadi dari base delivery menuju sasa delivery dan sebaliknya. Ya, dan OB itu punya perintah sendiri. Jadi dia bedanya sama FVG adalah, kalau FVG itu adalah tempat di mana smart money itu